Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Jumpa saya lagi dengan Bung Yandi malam ini. Malam ini kita program acara talk show. Talk show pada malam hari ini dihadiri oleh beberapa narsum yang cukup penting, termasuk Pak Rijal Rahmadi, Pak Haji Cilik dari Legislatif, dan dari pengamat Pak Andre Badawo. Dan dihadir langsung di studio juga Mbak Juwita sebagai aktivis wanita. Oke, talk show malam ini kita akan bicarakan terkait persoalan penanganan bencana di Barito Timur. Alam semakin menegur kerja, memaki setiap napas yang ada, mengadu pada Sang Pencipta, meregang dengan ketidakmampuan menyapa, terdiam dan hanya mampu melihat saja. Buah kerja sang perusak alam, menyakiti jantung dan tepian kalam, mencoba menanggung setiap beban kejam, hanya karena manusia yang tak cinta alam, selalu geram dan geram, namun hanya bisa terdiam. Salah satu bait puisi dari Amma Ocem dengan judul Ketika Alam Menangis. Di ujung telepon sudah hadir Pak Rijal Rahmadi, Kepala Pelaksana Harian BPBD Barito Timur. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bung Yandi. Salam sehat. Salam sehat. Selamat malam, Pak Cilik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak senior kita, pengamat hukum Pak Badawo, pengamat politik dan pengamat hukum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Semua narsum yang hadir, saya ucapkan selamat jumpa. Oke. Selamat jumpa. Selamat jumpa. Di studio juga sudah hadir Mbak Juwita langsung dari studio Radio Monika Surya Barito Timur. Selamat malam Mbak Juwita. Oke. Baik. Malam ini kita beberapa hari terakhir ini mendapat curah hujan yang sangat tinggi ya, cukup tinggi ya. Artinya dengan curah hujan yang cukup tinggi tentu saja karena wilayah secara geografis wilayah Barito Timur itu tidak semua adalah wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Tidak semua wilayah Barito Timur itu adalah wilayah yang dataran yang tidak dataran rendah. Tapi sebagian besar wilayah Barito Timur ada juga dataran-dataran rendah di hilir bagian sungainya. Dan banyak sekali daerah-daerah dan wilayah yang menjadi daerah resapan air. Pak Rijal Rahmadi, apabila kita melihat secara geografis kondisi Barito Timur ini yang sebagian besar adalah wilayah rendah, di mana di atas di bawah permukaan laut di bawah permukaan lautnya sekitar 800-an kurang lebih meternya. Potensi banjir dan tanah longsor kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Rijal Rahmadi saat ini dengan curah hujan yang cukup tinggi, dan bagaimana saat ini daerah-daerah yang sudah menjadi rawan bencana yang ditetapkan oleh BPBD untuk dihimbau kepada masyarakat, untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian juga apakah sudah ada pemetaan yang dilakukan oleh BPBD terkait dengan penanganan bencana-bencana yang ada di Barito Timur, baik itu bencana banjir maupun tanah longsor. Menurut Pak Rijal bagaimana? Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan. Memang menurut kiraan Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Tengah, memang sudah diprediksi memasuki bulan Agustus dan September
ada beberapa daerah akan terjadi hujan di atas normal. Nah, termasuk di beberapa sebagian wilayah kita di Kabupaten Maluku Timur. Jadi puncak hujan tadi malam dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga melebihi di atas normal, menggenangi khususnya Kelurahan Ampah Kota di RT 3, RT 6 dan RT 20 di Kecamatan Dusun Tengah. Dari itu kita sudah melihat di lapangan. Memang potensi Sungai Karol seperti yang saya lihat sampai dengan posisi jam 4 sore tadi masih posisi aman. Jadi sebenarnya genangan di RT 3, RT 06 dan RT 20 itu adalah akibat curah hujan. Kecilnya gorong-gorong yang terdapat di jalan nasional. Karena di sungai istilahnya Sungai Kutai Idi itu walaupun sudah dilakukan normalisasi di tahun ini, memang sudah cukup membantu cepatnya air itu, tapi dengan intensitas hujan yang tinggi ini masih menggenangi lagi di beberapa RT yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, jadi memang relawan kita, khususnya kawan-kawan yang ada di Ampah, dibantu Polsek Dusun Tengah, kita membersihkan sungai itu. Jadi banyak sekali sampah-sampah. Jadi saya menghimbau kepada pemegang wilayah, khususnya di Kecamatan Dusun Tengah, mungkin camat dan lurah, bisa lah lagi untuk membersihkan drainase di sekitar dia. Jadi ini adalah akibat intensitas hujan yang tinggi dan drainase yang memang sangat kecil. Jadi memang ada beberapa titik bangunan yang memang mengarah ke sungai gitu, atau sungai yang kecil itu. Nah, jadi ini mungkin menjadi perhatian kita semua. Ada beberapa bangunan sehingga pada waktu normalisasi mungkin agak kesulitan terhadap mungkin ada beberapa titik yang memang bangunan warga ada yang mengarah ke sungai-sungai tersebut. Jadi memang Pak Reza, apa langkah-langkah BPBD sebagai badan yang melakukan penanganan terhadap bencana? Apakah sudah membentuk tim satuan tugas atau bagaimana? Karena penanganan bencana adalah juga merupakan lintas koordinasi antar instansi yang bukan hanya ada di daerah tapi juga vertikal. Bagaimana ini? Dengan ada kepolisian, ada TNI, ada sosial, ada yang lain-lain tentunya. Apakah langkah-langkah sudah dibentuk sebuah tim untuk saat ini untuk penanganan bencana, Pak? Jadi langkah pertama kita sudah inventarisasi di lapangan tadi. Nah, titik yang kedua adalah potensi longsor kita di RT 04 Desa Lenggang. Jadi artinya gorong-gorong di Desa Lenggang di RT 4 itu memang pada jalur sebelah kiri yang mengarah ke Muara Saweh itu memang sudah labil. Jadi kita koordinasi juga sudah bersama-sama Kapolres tadi di lapangan. Kita akan gunakan jalan separuh yang melintasi sebagian di RT 4 Desa Lenggang itu. Nah, jadi kita sudah koordinasikan juga dengan Kementerian PUPR. Beliau sudah ada di lapangan. Mudah-mudahan segera diperbaiki potensi longsor yang ada di Lenggang, di RT 04 itu. Desa Lenggang. Di Desa Lenggang. Jadi mungkin mudah-mudahan segera tertangani. Okay. Nah, jadi sekarang saya sudah menyiapkan draft. Saya akan menaikkan status siaga darurat bencana untuk Kabupaten Maluku Timur, khususnya di Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Rembako, dan Kecamatan Paku. Nah, jadi status siaga akan segera saya
siapkan. Ya, artinya ini gerak cepat loh Pak ya, karena memang... Ya, sudah kita siapkan siaganya, baru kalau sudah status siaga, baru kita satgasnya. Nah, siaganya dulu kita siapkan, baru status ke satgas. Kita fokus ke Palima. Oke, berarti apa acuannya menjadi dasar adalah siaga dulu. Status siaga daruratnya dulu kita siapkan. Nah, ini kan kita sampaikan, baru nanti ya baru satgasnya. Oke. Ya. Pak Cilik, sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh BPBD ini sebenarnya sudah secara maksimal. Kita lihat ada di WA grup tadi foto-foto mereka turun ke lapangan. Tapi apakah ini nanti bisa ditunjang menurut prediksi Pak Cilik ini akan didukung dengan kebijakan dari atas tidak? Artinya begini Bung Yani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Menurut hemat kita, BPBD ini sudah maksimal membuat program-program kan. Betul. Hanya ini nanti perlu ditunjang dengan pembiayaan. Oleh sebab itu, saya kira walaupun bagaimana programnya, kalau dananya tidak ada itu sama dengan bohong aja nanti kan gitu. Ya, jadi oleh sebab itu kemarin kita selalu bicara anggaran ya Pak Cilik. Iya, artinya karena setiap kegiatan itu sudah barang tentu menggunakan anggaran kan gitu. Iya betul sekali. Artinya begini. Tanpa didukung anggaran, saya kira susah lah mereka kan gitu. Artinya begini. Pak Cilik berharap dari legislatif dan mengimbau kepada pihak pemegang kebijakan kalau persoalan bencana ini penanganan untuk anggarannya tolonglah dipercepat, tolonglah dianggarkan, tolonglah memadai. Kan begitu mungkin maksud Pak Cilik ya? Iya, artinya maksud kita kan supaya anggaran untuk BPBD ini supaya ke depan itu kan diatur yang proporsional lah istilahnya kan gitu. Oke. Supaya memadai mereka kan, dan juga penanganan ini juga harus cepat kan. Jadi tidak ada istilah yang tunda-menunda nanti itu kan gitu. Oke. Kembali kepada itu harapan kita kepada pemegang kebijakan kan gitu. Iya, betul. Iya. Artinya kita tunggu dari malam ini kita sudah suarakan, kita ingatkan bahwa ini adalah persoalan bencana. Persoalan bencana Pak, bukan hanya persoalan yang menyangkut persoalan kebutuhan saja, tapi juga masalah kemanusiaan. Oke. Iya, artinya bencana ini bukan hanya kebutuhan masyarakat, tapi kemanusiaannya kan gitu. Iya betul. Bahkan ini juga ada satu ancaman juga tanah longsor ini di daerah Bamban gitu kan. Ya nanti kita bicara itu satu sesi ini dulu, kita curah hujan yang cukup tinggi dulu Pak. Iya. Ya. Artinya yang jelas hujan cukup tinggi ini kita utamakan dulu membicarakan masalah banjir kan. Oke, dan terancam longsor seperti di daerah Lengkang tadi, jalan mungkin nanti bisa seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Harian tadi kan, mungkin akan terancam longsor juga tanah di sana kan gitu. Betul. Baik, kita ke Pak Badowo. Pak Senior. Halo Pak Senior. Oke, Pak Senior lagi menuju pulang di jalan. Malam ini juga hadir saudara kita, sahabat kita, Badi Rumlah Udek. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Oke, dari sisi pengamat media, selama ini bagaimana sih penanganan bencana alam di Barito Timur? Apakah kendalanya kita ini sebenarnya kalau kita melihat di satu sisi, kita ada di grup-grup WA yang sama, penanganan mereka selalu turun, tapi persoalannya lagi-lagi kata Pak Cilik tadi, kalau bagaimanapun ini ujung-ujungnya ke anggaran. Ini bagaimana nih dari sisi media nih? Kalau dari saya diizinkan bicara, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada Pak Cilik dan Pak Riza. Ya, perkenalkan saya bicara dari mungkin dari media. Saya lengkapnya Badi Rumlah Udek, dan salah satu tim Barito Timur ini adalah pejuangnya almarhum bapak saya Mulunius Udek BA. Dan saya pun baru balik dari perantauan per tahun 2012, dan itu pun menjabat mantan di
senior manajernya umum General Affair di KSL CAA dulu, dan kebetulan saya berhenti karena posisi saya dimutasi dipindahkan ke Kalimantan Barat. Kalau saya melihat dari perkembangan kami media, berbicara kami media, cukup bagus. Artinya aktivitas kegiatan terutama dari Pak Rija, apalagi dari penyampaian Pak Cilik bahwa memang proporsional tentang dana itu penting. Tetapi kalau saya lihat sebenarnya paling utama adalah tindakan preventif. Dimanapun musibah ini sebenarnya tidak ada yang bisa menginginkan, tidak ada yang menginginkan. Tetapi tindakan preventif seperti banyak contoh-contoh dengan adanya undangan yang pernah dilakukan oleh Bupati terhadap beberapa investor yang masuk di wilayah Bartim ini, baik iup tambang maupun iupnya perkebunan. Sebenarnya itu yang harus kita teliti secara teritori wilayahnya. Karena ada beberapa badan sungai yang memang harus di dalam aturannya itu ada band atau pertahanan alur air sungai. Dan kemudian juga dari beberapa masyarakat wilayah juga harus lebih teliti di dalam penanganan sampah. Itu yang utama. Dan di dalam itu sebenarnya semua adalah di kita semua sih yang berjuang ini. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Pak Rija, saya lihat sudah lumayan, tinggal disinkronkan atau disinambungkan. Kalau kami sendiri dari media berharap bahwa penanganan ini jangan pas saat musibah, tetapi tindakan preventifnya yang tepat pada hal yang vitalnya. Dan itu kan harus ada presentasi atau studi banding yang melihat berapa resiko dari tingkatnya perusahaan yang investasi di wilayah Bartim, berapa resikonya, kemudian dari demografi kependudukan di wilayah berapa resikonya, kemudian dari penataan kota di dalam penyaluran sampah-sampah dan proses pembuangan seperti apa. Jadi cukup banyak sebenarnya kalau dilihat di dalam studi bandingnya itu untuk dinilai, diinventarisir permasalahannya. Tapi kami sendiri dari media melihat cukup bagus dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, kita bisa saling memberikan masukan lah. Karena memang itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap dari DPR, dari eksekutifnya, ini sudah sinkron, tinggal diarahkan tepat sasaran, terutama pada saat ini ya memang kita harus lakukan kegiatan yang sifatnya persiapan siaga. Itu saja sih kalau dari kami, dari versi media, itu aja yang bisa saya sampaikan secara pribadi. Selamat malam. Baik, Mbak Juwita, sebagai aktivis wanita, pengamat sosial, apa tanggapan Anda terhadap curah hujan yang cukup tinggi ini? Bahayanya terhadap masyarakat di Barito Timur yang secara geografis cukup rawan mengalami potensi banjir dan tanah longsor. Terima kasih pada waktu dan kesempatan yang diberikan yang saya hormati kawan-kawan narasumber pada malam hari ini. Kalau saya dengarkan dari paparan narasumber yang terdahulu, ya semuanya sebenarnya sudah lengkap. Mengingat curah hujan di atas normal pada saat kesempatan ini memang dampak kepada masyarakat yang terkena itu memang kita lihat sangat rawan sekali. Karena yang saya khawatirkan itu adanya curah hujan ini akan ada kelanjutan. Jadi sehingga masyarakat atau keluarga-keluarga yang pada saat ini yang sudah merasakan artinya banjir benar yang dikatakan oleh Pak Cilik, sekarang kita melihat memandang tentang adanya dukungan negara adanya pikir kurang. Jadi pada saat kesempatan ini kita sampaikan melalui ketua pada malam hari ini kepada yang kiranya
membantu sehingga awal dulu akhirnya nanti yang gejala-gejala selanjutnya yang sangat tidak kita harapkan kepada masyarakat. Oke. Baik. Sudah dapat poinnya. Pak Senior Badowo sudah bisa mendengar? Ya. Ya. Tadi Pak Rijal mengatakan bahwa terjadi bencana banjir di desa seperti Lebo, kemudian juga di wilayah Dusun Tengah, dan ada potensi longsor juga di RT 4, Desa Lenggang. Semua sudah diantisipasi, sudah diturunkan tim oleh beliau, dan bahkan beliau juga berkoordinasi dengan pihak PU, Pekerjaan Umum atau POPR, tidak salah tadi, gitu kan. Nah, artinya penanganan bencana yang sudah dilakukan oleh BPBD dalam hal ini sudah cukup maksimal. Kemudian dari sisi Pak Cilik, tapi tetap saja, lagi-lagi ujungnya tetap nanti masalahnya ke anggaran. Nah, tadi ada Bung Badirul Laudek. Nah, Bung Badirul Laudek ini lebih kepada penilaian resiko, pencegahan secara preventif. Kalau di dalam penanganan bencana ada pra bencana, ada saat bencana, dan ada pasca bencana. Tentu Pak Bung Badirul Laudek ini bicara tentang bagaimana penanganan yang lebih rasional dilakukan terlebih dulu saat terjadinya sebelum bencana, tanggap darurat. Jadi kemudian ada Mbak Juwita juga berbicara dari sisi aktivis wanita bahwa ini benar-benar nanti harus dilakukan penanganan secara serius, terutama dari sisi anggaran. Pak Senior, sebagai pengamat hukum dan politik, Pak Badirul Laudek ini sudah mengemukakan nih masalah penilaian resiko, berarti persoalan lingkungan juga masuk ini terhadap investasi yang ada di Barito Timur. Menurut pandangan Pak Senior bagaimana? Terima kasih, selamat malam. Ya, terutama salam hormat untuk Pak Rijal, kemudian Pak Cilik, kemudian Pak Udek ya. Ya. Mbak Juwita, dan kepada radio Monisa Surya ya. Jadi kalau kita mendengar apa yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi, dan sebelumnya pun saya sudah punya pandangan juga mengenai rawannya bencana longsor di daerah Barito Timur. Dan terima kasih bahwa tadi Pak Rijal sudah menyampaikan bahwa sudah melakukan berbagai upaya untuk antisipasi. Nah, kemudian saya sudah menyampaikan juga bahwa penanggulangan ini bukan hanya karena ciri-ciri longsor itu sudah kelihatan, dan juga banjir karena curah hujan yang di atas normal sudah mulai diantisipasi. Jadi itu kita berterima kasih kepada BNPB, jadi sudah melakukan hal-hal yang terbaik berdasarkan apa yang sudah mereka rencanakan. Nah, ini kita berbicara sekarang. Sekarang ini adalah melakukan antisipasi sebelum terjadinya bencana, baik banjir maupun longsor. Karena potensi itu sangat kuat terjadi di daerah Barito Timur, terutama di daerah-daerah yang memang banyak sungai, anak sungai, dan ada dataran-dataran rendah. Kemudian ada perbukitan, itu potensi untuk longsor juga cukup kuat. Kenapa? Karena beberapa daerah yang tinggi, curang, itu pohon-pohonan sudah tidak ada. Jadi kebun sawit eleh. Jadi potensi untuk longsor itu cukup tinggi. Nah, kemudian kalau kita melihat di daerah-daerah yang rendah, yaitu seperti kita lihat di Ampah, itu sampai ada madrasah yang di Ampah kota itu sudah
tergenang air juga. Nah, kemudian kalau kita melihat akan datang, kenapa? Karena di Kabupaten Batu Timur ini juga baru terbentuk. Nah, untuk ke depan mungkin ya, ini saran saya kepada Kepala BPBD Pak Ida, masa-masa yang akan datang itu perlu dilakukan pemetaan di mana daerah-daerah yang rawan bencana longsor dan banjir. Ini perlu. Kalau perlu bekerja sama dengan tim teknis yang betul-betul menguasai tentang geografi dan topografi di Batu Timur, sehingga mereka tahu kontur tanah itu begini dan begitu unsur. Oke, berarti ini persoalannya adalah lagi-lagi penilaian resiko ya. Ya makanya itu. Jadi kalau kita sudah ada pemetaan, maka kita bisa menghitung risiko-risiko itu. Sebab tanpa pemetaan, kalau itu didapatkan agak sulit. Tapi untuk tahap pertama yang sekarang kita berterima kasih kepada BPBD sudah melakukan antisipasi. Nah, makanya ke depan lebih longgar harus diadakan semacam Perencanaan yang matang kan? Baik, Pak. Saya lebih bagus ininya. Baik. Lebih tepat sasaran. Sudah kami Itu tangkap harus poin. bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang punya potensi teknis akademis untuk hal ini. Lalu kembali, kalau itu dilaksanakan, pertanyaan Anda adalah dana yang dibutuhkan. Seperti Pak Jelik tadi bilang. Ya, kalau kita mengundang misalnya dari Universitas Lambung Mangkurat, misalnya, itu kan perlu biaya. Tapi demi keselamatan masyarakat banyak, saya pikir mengeluarkan biaya itu tidak masalah. Ketimbang 900 juta untuk kebersihan kantor. Ketimbang ada korban lah mungkin ya. Ya, saya bilang itu bullshit. 1 miliar kurang 5 juta. Sampai sekian ratus juta. Kurang 5 juta aja 1 M. Dari BPBD nanti mengusulkan ada semacam tim, apakah dari Universitas Lambung Mangkurat atau dari Universitas Palangkaraya, untuk melakukan pemetaan sesuai dengan bidang akademis mereka, sehingga tepat sasaran nanti. Baik, Mas Sudir. Kami sudah menangkap poinnya. Pak Rijal Rahmadi. Siap. Pak, tadi jumlah UDEK sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya yang paling penting di awal itu adalah penilaian resiko. Kemudian Pak Senior, Pak Badowo, jelas secara gamblang mengemukakan bahwa dalam rangka melakukan penilaian resiko itu tentu ada pengkajian dan pemetaan. Apakah ini sudah dilakukan oleh BPBD Barito Timur tadinya? Ya, jadi memang indeks risiko bencana kita seperti tadi pagi saya sempat melakukan Zoom meeting dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta. Jadi memang kita masuk kategori tinggi risiko bencananya. Jadi kemarin tadi pagi saya juga sudah melakukan Zoom dengan beberapa pejabat eselon 2 di tingkat BNPB. Nah, kita mungkin rencananya segera dibantu beberapa peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung Barito Timur. Kebetulan kita termasuk kabupaten yang paling baru lah dibentuk. Jadi saya tadi pagi Bartim diminta secara khusus untuk hadir di meeting bersama beberapa provinsi. Nah, jadi kita sudah dapat mungkin itu. Jadi mungkin ini yang perlu kami siapkan juga, kan ke depan ini akan menyiapkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Nah, jadi nanti di Perda itu dibunyikan nanti mungkin 3% atau 5% APBD itu memang disiapkan untuk dana
terkait penanggulangan bencana ini. Beberapa kabupaten kota memang di beberapa daerah sudah menyiapkan ada perda itu. Nanti di perdanya itu bunyi atau 3% atau 5% dari APBD kita dialokasikan untuk memang untuk penanggulangan bencana di suatu daerah. Nah, jadi memang kita sudah menyiapkan segala langkah-langkah itu. Nah, walaupun kita penghitungan kita indeks risiko bencana kita ada masuk kategori tinggi. Ya, langkah-langkahnya sangat baik Pak Dija. Kami sangat respon sekali mendengarnya bahwa berarti ada koordinasi yang baik antara BPBD Bartim dengan BPBD provinsi karena dengan pusat ya Pak ya. Karena apabila ada bantuan seperti itu tentunya juga harus melalui rekomendasi dari pihak provinsi kata gubernuran gitu kan. Ini kami melihat berarti ada koordinasi yang sangat baik yang dilakukan oleh BPBD Bartim. Tapi pertanyaan saya Pak, sudahkah BPBD Bartim melakukan pemetaan dan pengkajian terhadap daerah-daerah rawan bencana dalam rangka penilaian resiko yang kata Pak Rumlah Badi Umek tadi serta Pak Senior tadi beserta Pak Cilik itu dilakukan? Sejauh mana sudah langkah-langkah itu dilakukan Pak pengkajian ini? Nah, jadi memang kita di perubahan ini BPBD Bartim sudah mengajukan dokumen kajian risiko bencana. Saya sudah mengajukan, tapi karena keterbatasan anggaran, kami mengharapkan nanti kami akan usulkan lagi di 2002, karena memang itulah yang menjadi dasar kita setelah dilakukan dokumen kajian itu, baik itu dilakukan oleh universitas atau lembaga lain yang berkompeten. Nah, itulah yang kita pedomani nanti. Itu yang akan terlihat nanti peta risiko bencana Kabupaten Baratul Timur ini mana yang memang perlu kita beri warna merah, mana yang warna kuning, dan mana memang zona hijau yang daerah-daerah aman. Oke, berarti yang bisa saya tangkap BPBD sudah berusaha mengajukan ini, tapi belum karena keterbatasan dana anggaran ini tidak disetujui begitu Pak ya? Ya, kita mengharapkan di murni nanti kita masukkan lagi itu dokumen. Memang itu yang menjadi secara ilmiahnya kan memang itu yang menjadi dokumen itu yang menjadi pedoman kita nanti untuk beberapa 10 tahun itu yang kita pedoman. Artinya yang saya tahu ada Jitu Pasna Pak, pengkajian tentang penilaian resiko termasuk menjadi pedoman dalam rangka kerja BPBD ke depannya bagaimana melakukan penanganan bencana. Bukankah begitu Pak berdasarkan Undang-Undang 24 2007? Ya, kita supaya terukur lah kerja kita. Ya, betul. Supaya terukur. Artinya saat ini apapun yang dilakukan BPBD ibarat berjalan di malam hari tanpa senter kalau tidak ada itu. Saya bingung kenapa ini dicoret. Bagaimana menurut Pak Cilik? Iya, artinya pembahasan anggaran ini baru di tim TAPD, belum sampai ke DPR mungkin nih. Ya, maksud saya begini Pak. Ya. Langkah awal dari sebuah badan penanganan bencana di mana-mana adalah membuat satu pedoman bagaimana cara kerjanya. Langkah awal di mana-mana BPBD. Makanya kemarin saya bilang dan diskusi-diskusi kita sebelumnya Pak Cilik, bahkan untuk penanganan COVID sendiri kita bingung dengan SK ketua pelaksana hariannya bukan dari BPBD saya bilang. Gitu kan? Iya. Nah, artinya saya itu tidak kurang Bung Yandi menyuarakan ini kan melalui DPR itu, tapi kayaknya kan kewenangan kan bukan pada kita kan gitu. Diskusi ini biar mencerahkan kita semua. Tadi ada komentar dari Pak Bung Badi Rumlah Udek, yang paling utama sebenarnya untuk penanganan bencana ini tidak lain adalah penilaian resiko di awal, melakukan pencegahan secara preventif atau melakukan bagaimana yang namanya penanganan bencana sebelum terjadinya bencana. Kalau menurut Undang-Undang 24 2007 kan begitu Pak Cilik ya. Nah, sebagai langkah awal yang paling utama bagi BPBD itu sebagai pedomannya adalah apa yang dinamakan dengan program Jitu Pasna. Saya kebetulan banyak membaca tentang ini. Apabila ini tidak dilakukan, saya menganggap seakan-akan BPBD ini ibarat di malam hari berjalan tanpa senter. Betul tidak, Pak? Kalau nggak salah begitu ya Pak Cilik. Tidak ada pedoman. Iya.
Makanya pedoman itulah yang paling utama kan gitu. Sementara kata beliau Pak Rija tadi, itu sudah kita percayalah semua gerak BPBD ya saat ini yang dipimpin Pak Rija ya. Begitu ada informasi turun gitu kan apa segala macam. Tapi ya kita sedikit kecewa apabila program ini di perubahan ini juga tidak apa namanya karena alasan keterbatasan dana tadi. Di mana sih apa namanya Lex Suprema Lex Estonya di mana sih bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi itu di mana letaknya saya juga bingung. Tapi oke lah, jika memang ini nanti dibawa ke DPRD, kami berharap semua nanti Pak Cilik ikut perjuangkan bahwa ini sangat penting Pak. Karena BPBD bila tidak punya ini, tidak ada tolak ukur, tidak ada pedoman yang bisa dijadikan tolak ukur, sehingga BPBD akan berjalan di malam hari seakan-akan tanpa senter ya. Tidak ada penerangan. Iya, makanya itu kemarin sampai waktu pengantar istilahnya UAPTAS kemarin untuk perubahan anggaran itu kan kita pertanyakan kepada Pak Sekda masalah anggaran BPBD ini. Bahkan beliau malah ngotot istilahnya kenapa mempertanyakan masalah BPBD katanya kan gitu. Nah, sehingga diskusi oke kemarin sudahlah ya kan. Tapi diskusi kita malam ini semoga membuat mereka cerah semua. Ya kan? Mudah-mudahan. Kita harapkan kan. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh BPBD sekarang di Barito Timur ketika ada bencana turun. Tapi mereka juga agak kebingungan apabila apa yang dikatakan seperti yang dikatakan si Bung Badirum Laudek gitu kan. Ini bagaimana nih langkah-langkah persiapan sebelum penanganan bencana itu justru yang penting. Nah inilah karena saya bilang tadi, tanpa jitu pasna, tanpa pengkajian yang mereka lakukan, tanpa pemetaan kata Pak Badawa tadi dilakukan di awal-awal, mereka berjalan di malam hari tanpa senter, gelap gitu. Apalagi tidak ada perda. Bisa tanpa senter tapi harus parang listrik. Jangan dibalik. Perda lahir, itu lahir, Perda BPBD lahir berdasarkan jitu pasna. Jadi jangan dibalik. Bila program pengkajian ini tidak dilakukan terlebih dahulu, bagaimana Perda itu bisa lahir? Makanya saya bilang tadi tanpa ditunjang oleh dana yang proporsional, sulitlah bergeraknya kan gitu. Ya saya pikir agar legislatif juga mendengarkan ini bahwa BPBD membutuhkan dukungan anggaran dan dukungan penuh legislatif, gitu kan? Oke, Pak Sudior, apa saya salah mengatakan bahwa BPBD akan seperti berjalan di malam hari tanpa senter? Ya, jadi kan begini. Jadi kalau kita melihat kerja BPBD sekarang, itu saya sudah angkat jempol. Karena mungkin sebelum ada pengkajian secara akademis, mereka juga sudah terjun untuk melakukan tugas mereka. Ini adalah tugas kemanusiaan juga yang dipentingkan. Jadi bukan mementingkan misalnya untuk kebersihan kantor, adalah itu yang penting. Jadi eksekutif seharusnya sudah menyetujui apa yang diusulkan oleh BPBD. Sebab legislatif nanti hanya tinggal ketok palu. Mereka tidak berhak merubah. Seperti Pak Cilik tadi bilang, yang sebetulnya adalah tim PAPD. Jadi seharusnya sebelum disampaikan ke DPRD, ke DPR, itu sudah ada anggaran-anggaran perubahan itu sudah berapa nilainya. Itu seharusnya ada persetujuan dari eksekutif itu sendiri untuk mengusulkan. Karena yang menyusun anggaran ini Bung Senior tim PAPD. Ya. DPR itu hanya mengesahkan aja kadang-kadang kan gitu. Betul, tepat itu Pak. Jadi kalau Sekda bertanya kenapa ada BPBD itu, Sekdanya perlu dipertanyakan itu. Apa yang dipentingkan oleh Sekda? Bukankah mereka punya masing-masing tim ahli nih? Apa tidak difungsikan di ahli? Iya. Jadi seharusnya tidak begitu pertanyaan dari Sekda. Kalau dia mau membaktikan dirinya untuk Barito Timur ke depan. Ya inilah.
Oke, kembali ke Seharusnya lebih memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat. Oke. Misalnya Berarti semua ini mendukung ya, semua mendukung bahwa BPBD harus didukung penuh ya kan untuk melakukan penanganan bencana. Ya harus, kalau kita Pak. berbicara bencana, ya itu adalah tugas BPBD. Betul. Tapi BPBD bagaimana bergerak kalau mereka tidak punya dana? Bung Badi Rumlah Udek. Di mana? Bung Badi Rumlah Udek. Anda masih mendengar? Masih Pak, masih. Oke. Masih Pak Yandi. Jadi Oke. saya tegas saja, supaya eksekutif itu dibuka dong telinganya, hati nuraninya dibuka. Ya, betul sekali. Jangan buka kulit. Karena Oke, silakan masuk. harusnya didukung Penelpon program-program sebentar. BPBD itu Ya. sepanjang itu memang rasional. Sebentar, ada yang telepon masuk mungkin dari masyarakat. Sebentar. Kalau tidak salah ini Pak Setia Dharma ya. Ya, Oke. Malam ini talkshow tentang kebencanaan Pak Setia Dharma dari desa Harara ya. ya. Oke. Bagaimana setelah Anda mendengarkan ini bicara tentang kebencanaan yang ada di Batim. Apa yang sudah Anda dengarkan? Ini ada perwakilan masyarakat yang ingin memberikan komentar, Pak. Nah, silakan, Pak Bung Setia Dharma. Ini aku nggak bisa beli ngasih komentar ini karena radio nggak bunyi di sini. Oh, radio nggak bunyi. Ini sudah di radio, Pak. Ini nggak bunyi sekali radio di sini ini. Bunyi HP-nya aja. Oh, ya sudah. Ada apa-apa. Saya pikir tadi mau memberikan komentar tentang jalannya talkshow malam ini. Ya, standby aja, tidak apa-apa. Oke. Pak Badi Rumlah Udek, silakan lanjutkan. Tadi Pak Senior mengatakan ini harus serius ini, bukan masalah ini, masalah penanganan bencana ini betul-betul adalah hukum tertinggi buat kemanusiaan. Oke, ini Bapak-Bapak, ini hanya masukan saja. Saya tambahkan, saya sebenarnya lulusan dari Sekolah Tinggi Departemen Sosial RI. Sebenarnya saya lulus dari Bandung tahun 98. Seharusnya pegawai negeri saya. Tapi karena kebetulan tahun itu saya adalah direkrut oleh perusahaan nasional. Jadi akhirnya saya di swasta. Dan saya memberi masukan sebenarnya begini. Masalah mengenai bencana sebenarnya tidak ada yang ingin. Tetapi sebenarnya untuk bencana ini sebenarnya bisa dilakukan secara preventif, tapi berkesinambungan. Sebenarnya tidak begitu banyak biaya yang diperlukan, tetapi dia bisa secara kontinu. Berkesinambungan yang harus dilulukan melalui satu program pemerintah yang diarahkan. Terutama, ini salah satu hal kecil saja yang bisa saya sampaikan. Contoh, di satu kecamatan itu dalam penataan sampah aja bisa nggak kita lihat? Kalau pernah aja misalnya kita, warga ataupun bagian legislatif, eksekutif pergi ke kecamatan, pernah nggak lihat tempat sampah yang sangat harusnya sudah ada gitu. Kecamatan itu kan berapa demografi ya, berapa penduduk dia tinggal di situ. Harusnya hal-hal seperti itu aja sudah harus ada. Nah, itu satu hal yang harus perlu dipikirkan. Artinya mungkin pihak ketiga juga bisa membantu jika ada indikator yang bisa sudah diterapkan oleh pemerintah untuk membantu itu. Bung Udek. Dana pihak ketiga biasanya membangun sarana olahraga. Ya, itu artinya ya kalau saya kasih masukan sebenarnya kan keputusan adalah di pihak legislatif dan eksekutif. Saya berharap agar bisa berkesinambungan. Tapi lihatlah warga kita secara hati nurani saja bahwa warga itu adalah keluarga kita. Kita kan gitu. Ini keluarga kita semua. Kita kadang-kadang bisa miris gitu melihat hanya kecamatan, bentuk satu kecamatan hanya diperdulikan pada saat pemilihan suara saja. Tapi secara kesejahteraan, secara untuk pemikiran takut terjadinya bencana tidak pernah. Padahal bukan semuanya harus dari dana APBN atau APBD. Itu bisa dibantu dari pihak-pihak lain. Dari CSR juga sudah bisa kan gitu. Saya bangun gedung olahraga. Nah, soalnya begini Bung Yandi.
Kalau dari CSR itu kan diserahkan ke tim CSR kabupaten. Tim CSR kabupaten itu tidak pernah juga koordinasi istilahnya membawa DPR untuk apa ini kan gitu. DPR sebagai wakil rakyat kan langsung sudah jadi aja saja akan terima kita gitu kan. Ya, Iya. makanya dana CSR itu digunakan seringkali hanya untuk pencitraan. Betul. Ya kita lihat, kita bangun itu indoor tenis, siapa yang main di situ? Hah? Adakah orang desa main di situ? Futsal Artinya lapangannya. tenis indoor itu sama sekali tidak ada gunanya untuk masyarakat luas. Hanya orang tertentu saja, beli raket tenis saja saya nggak bisa. Baik, betul. Iya. Baik, oke, kita sudah hampir di penghujung acara. Kita Kolam sudah renang itu siapa yang berenang di sana nanti? Paling-paling para pejabat, istri pejabat, anak-anak pejabat. Kalau saya, anak cucu saya nggak mungkin lah ke kolam renang itu. Cukup di Sungai Sirau aja. Kamu mau ganti. Jadi sebetulnya dana CSR itu namanya saja CSR. Ya, Kalau saya hari ini Pak Senior banyak tersenyum dan tertawa. Apalagi saya dari kemarin dan hari ini membaca bagaimana tentang pencerahan mengenai UMKM. jadi agak banyak tersenyum saja. Dan ketika saya baca beritanya kok yang disampaikan ini adalah tentang bagaimana lapangan kerja terserap di UMKM itu sebagian besar adalah dari UMKM. Ini kan data nasional. Sebenarnya yang LKPJ tidak diungkapkan kenapa? Ini kan data nasional, saya bilang kok data nasional yang diambil. Kan LKPJ ada itu kemarin mengenai UMKM koperasi gitu. Berapa persen realisasinya sudah tercapai, berapa persen tenaga kerja. Kok data nasional yang diambil? ya itu kembali berbicara masalah UMKM. Ya kita nggak apalah ngalor ngidul malam ini nggak apa-apa. Ya tapi kita nanti setelah ini akan bicara itu, Senior. Kita simpan dulu masalah itu untuk lusa, gitu kan? Kita simpan, gitu kan? Jadi kita sudah sampai pada penghujung acara karena kita hanya di ini kan supaya terarah, gitu kan? Oke. Bicara masalah UMKM. Betul. Ya nanti kita simpan untuk soal sebelumnya. Kepentingan dengan masyarakat. Saya hanya setback ke belakang. Ya, oke, 2 menit ya. Yang apa namanya perasaan tradisional itu yang disampaikan di sini dicek oleh rentenir. Ada nggak pemerintah kabupaten itu memperhatikan hal seperti itu? Iya betul sekali. Apalagi daya beli sudah sangat terlihat dari kesat mata udah menurun sekali. Betul. Bicara UMKM itu hanya teori doang. Oke. Nanti kita sandingkan dengan ekonomi kerakyatan ya talkshow berikutnya ya Senior ya. Oke. Coba lihat yang ada di pasar itu loh. Ya. Rentenir itu berdiri menagih mereka itu tiap hari. Baik, sudah sampai di penghujung acara kita Pak. Telinga eksekutif kita. Ya nanti besok kita akan bicara itu secara khusus. Ya, ini miris kalau saya lihat itu mereka. Betul sekali, ini masalah hati nurani. Kadang barangnya diambil kalau dia tidak bisa bayar hari itu. Baik Pak, kita akan bicara tentang ekonomi kerakyatan secara khusus mengenai itu nanti. Ya. Jadi Pak Senior yang akan jadi pembicara pertama nanti mengenai hal ini. Kembali ke masalah bencana tadi, ini adalah hal-hal yang memang harus segera diantisipasi oleh BNPB. Baik. Itu tadi mereka bergerak itu kan perlu dana. Baik, nanti kita butuhkan closing statement-nya dari Pak Senior ya. Oke, Pak Rija Rahmadi. Ya. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara sekaligus closing statement. Pak Rija, kami cukup gembira di awal tadi. Sudah ada koordinasi yang sangat baik antara BPBD Bartim dengan provinsi dan pusat, di mana nanti kita akan dibantu mungkin sarana prasarana ya. Tapi kami juga berharap bahwa langkah awal yang dilakukan oleh BPBD adalah sebenarnya yang bagaimana sih cara kerja langkah ke depannya untuk bisa mendapatkan sebuah dokumen menjadi pedoman agar cara kerja BPBD dalam rangka penanganan bencana, melakukan penilaian resiko, melakukan hal-hal yang termasuk bantuan bencana itu bisa bisa terukur. Oke, sekaligus closing statement Pak Rija Rahmadi. Tolong ungkapkan kepada masyarakat himbauan
atau sosialisasi daerah-daerah dan wilayah-wilayah mana saat ini yang mesti diwaspadai oleh masyarakat sebagai tingkat kerawanan bencana paling tinggi dan terutama pasca turun curah hujan cukup tinggi ini, Pak. Sekaligus closing statement. Terima kasih. Saya juga mengimbau khususnya penanganan sampah kita, khususnya di daerah-daerah yang padat penduduk seperti di Kota Ampah. Nah, itu memang perlu kita organisir sehingga tidak begitu mudah membuang sampah kita ke sungai dan ke saluran-saluran drainase yang mengakibatkan pada saat ini terlihat salah satu yang menjadi penghambat lajunya air turun ke tempat yang lebih rendah adalah tumpukan-tumpukan sampah, sehingga kita mengharapkan semua pemegang wilayah khususnya di Kecamatan Dusun Tengah yang padat penduduk, kita menghimbau supaya bisalah kita lakukan gotong royong mungkin di beberapa titik hingga saluran drainase kita bisa lancar. Nah, yang kedua khususnya di beberapa daerah yaitu di Desa Lenggang, di beberapa area pertanian kita memang cuaca hujan yang di atas normal ini kita mengharapkan area pertaniannya mungkin bisa dikoordinasikan lagi bagaimana dengan menghadapi musim tanam kita dengan kondisi ini. Saya juga berharap mudahan malam ini intensitas hujan kita tidak seperti di kemarin malam. Saya juga sudah koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia menyerapkan titik-titik pengungsian. Kalau memang nanti malam hujan lagi akan mendera di beberapa desa, khususnya Lenggang dan sekitarnya, kemudian di Kelurahan Ampah Kota kita sudah siapkan. Kita akan lakukan evakuasi kalau memang di beberapa daerah itu kalau memang hujannya masih tinggi. Saya berharap juga mudah-mudahan malam ini bisa kita hujannya tidak turun lah hingga tidak membahayakan, khususnya ada beberapa daerah yang sudah panen. Saya juga sudah himbau tadi supaya hasil padinya supaya diamankan supaya nggak tergenang air di musim penghujan ini. Nah, saya kira itu. Saya juga mohon dukungan semuanya. Saya juga sudah koordinasi dengan kawan-kawan di PMD Sosial untuk menyiapkan data-data warga yang terdampak di beberapa desa tadi. Nah, jadi mereka yang menentukan nanti berapa desa yang terdampak, berapa kakak yang terdampak, berapa jiwa yang terdampak. Saya mengharapkan tadi sudah koordinasi per telepon dengan kawan-kawan di PMD dan Sosial. Mudah-mudahan nanti besok kita dapat koordinasikan lagi. Saya kira itu mungkin statement dari kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, terima kasih Pak. Jadi Kecamatan Dusun Tengah, kemudian sebagian terutama di Lenggang gitu ya Pak ya, itu adalah wilayah yang saat ini rawan sekali terhadap banjir dan tanah longsor Pak ya. Nah, kita juga mengharapkan di Kecamatan Pematang Karo mudah-mudahan air ini kan satu link itu, satu aliran lah yang mengarah ke Kecamatan Pematang Karo. Jadi memang ini kita sudah siapkan kawan-kawan relawan di daerah sana untuk siaga atau waspada turunnya air ini kan nanti pasti di ujungnya adalah di Kecamatan Pematang Karo. Termasuk saya kira itu bantuan sosialnya Pak ya? Ya, siap. Oke, kalau gitu terima kasih atas closing statement-nya. Bu Mbak Juwita, silakan closing statement-nya. Sudah. Ya, untuk kali yang keduanya saya menghimbau kepada masyarakat yang sekarang lagi berdampak sekali karena akibat banjir, jadi cukup waspada dan berhati-hati. Dan yang kedua kepada pemimpin kesehatan juga untuk bagaimana upayanya supaya dalam hal anggaran. Dan yang ketiga juga buat pemimpin wilayah di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa juga bisa membantu untuk juga ambil bagian dalam penanganan banjir. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Oke, Pak Bung Badi Rumlah Udek,
Silakan closing statement-nya, tapi saya minta pertegas juga tadi tentang persoalan prabencana atau tindakan preventif sehingga bisa menimbulkan penilaian kerusakan yang baik. Silakan closing statement-nya. Bung Badi. Bung Badi masih mendengar? Masih. Oke, silakan closing statement-nya Bung Badi. Kita sudah berada di ujung. Maaf, belum kopi nih Pak. Ya, saya minta pertajam tadi mengenai tentang tindakan preventif dan penilaian resiko. Mengenai tindakan preventif dan penilaian risiko yang ada di Bartim sebenarnya paling utama adalah penguasaan wilayah teritori, kerjasama antara pihak legislatif dan eksekutif itu dipersolid lagi sehingga nanti efek terhadap penanganan bencana ke depan itu bisa, terutama dalam studi-studi banding yang utama itu adalah merubah image, karena kebanyakan kita di wilayah Bartim ini image-nya cukup konsumtif dan perlu betul untuk melakukan beberapa studi banding di wilayah desa ataupun kecamatan untuk merubah image ini agar nilai gotong royong dan kegiatan-kegiatan lain itu betul-betul bisa tercipta, sehingga tindakan preventif itu berasal dari diri kita sendiri dan masyarakat sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah. Jangan sampai pas ada bencana baru menyalahkan. Ini nggak baik. Saya pun nggak suka di situ. Lebih bagus saya pergi karena kalau sudah bencana itu udah nggak ada lagi. Sulit bicaranya. Itu saja. Ya mudah-mudahan seluruh warga masyarakat kita, baik eksekutif legislatif nanti bisa mensinkronkan agar bisa menumbuhkan image atau image yang positif bagi kita ke depannya nanti dengan melakukan studi banding dan pendidikan pemikiran sosial yang lebih baik. Demikian. Baik. Pak Cili, seperti biasa, closing statement-nya sangat ditunggu. Terima kasih Bung Yandi. Tadi kita sudah mendengar beberapa program yang sudah ditawarkan oleh pelaksana tugas Kepala BPBD. Artinya kami sangat menyambut baik semua program-program ini, tetapi kita inginkan seperti teman-teman yang lain inginkan juga bahwa ada studi kelayakan lah, paling tidak ada pemetaan lah tentang bencana kita ini kan, ya, terutama untuk pencegahannya dan lain sebagainya, sehingga ada tindakan preventif lah istilahnya supaya tidak menggunakan dana terlalu besar kan begitu, yang bisa dilaksanakan secara terus menerus. Bahkan selama ini kita harapkan kepada PLT Kepala BPBD ini sudah kita sampaikan kemarin beberapa program yang akan dilaksanakan ke depan ini untuk penanganan bencana daerah kita ini kan. Ini sebab itu kita harapkan pemerintah daerah juga memberikan dana yang cukup proporsional lah untuk mereka ini kan gitu, supaya semua program itu bisa jalan. Baik. Ya, saya kira itu saja Bung Yandi. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan kan gitu. Baik Pak Cili. Ya. Pak Senior, Pak Badawo. Penutup dari Pak Senior ditunggu-tunggu masyarakat. Closing statement-nya. Silakan. Jadi begini, kalau kita menyimak apa yang sudah kita bicarakan dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riyad sebagai Kepala BPBD, itu kita melihat B-nya itu badan, B-nya penanggulangan, B-nya bencana. Jadi sebenarnya inti dari apa yang kita bicarakan ini adalah mengenai bencana yang kita hadapi, apakah longsor, apakah banjir. Nah, persoalannya sekarang adalah curah hujan yang cukup tinggi itu akan berlangsung sampai bulan Februari. Nah, kalau misalnya BPBD sudah melakukan antisipasi itu, tentu mereka punya planning apa saja yang mereka harus lakukan dalam hal antisipasi bencana ini. Karena yang namanya bencana itu tidak bisa kita prediksi, tidak bisa juga kita stop begitu saja. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Diudek tadi. Itu kebetulan saudara saya.
bahwa salah satu penyebabnya adalah salah satu sampah tadi, seperti di dan sebagainya. Itu salah satu ya. Nah, hal lain adalah penggundulan hutan. Karena perkebunan dan juga tambang. Itu salah satu. Yang faktor utamanya adalah hujan. Nah, untuk mengantisipasi ini tentu nanti ada semacam pemetaan yang dilakukan kerjasama dengan tim akademis supaya bisa mengetahui di mana potensi-potensi longsor. Seperti daerah Gunung Karasik dan lain sebagainya, itu potensi longsornya cukup baik, cukup besar itu. Kemudian kemarin yang terjadi di pinggir jalan BNJM di daerah Kecamatan Banua Lima, di Bamban apa Pupuh itu kan terjadi. Di Bamban, Bung Senior. Ya, kemudian mencemarkan air dan lain sebagainya. Apakah itu tidak terjadi kalau curah hujannya semakin tinggi? Betul, betul. Ini persoalan-persoalan ini harus juga diperhatikan. Intinya adalah bagaimana meminimalisir bencana itu terjadi, terjadi korban terhadap manusia. Kalau kambing, sapi yang jadi korban nggak masalah. Tapi kalau manusia, ini miris kita mendengar kalau sampai bencana di Batim ini menimbulkan korban jiwa. Jadi ini sebetulnya mengetuk hati nurani para pihak eksekutif supaya membuka mata hati, mata telinga mereka untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi jangan buta dong hati nuraninya, kemudian tuli. Karena ini akan menjadi semacam kutuk terhadap siapapun pejabat yang ada di sini kalau dia tidak memperhatikan kepentingan dari masyarakat. Banyak. Ini persoalan-persoalan yang harus dihadapi ke depan. Jadi jangan sampai misalnya ada usulan dari BPBD misalnya untuk dana dan sebagainya dicoret. Ini tangannya mencoret ini ya rasa bisa terkutuk kalau dia sampai terjadi bencana terhadap manusia ini. Loh iya. Bisa dikitip di Jawang tuh kena. Tahu tidak, teman-teman narasumber? Iya. Tahun 2001 kami disumpah di Rumah Betang. 4 orang. Jadi siapapun yang mengkhianati perjuangan Batu Timur, dia akan dikutuk. Ini benar, dan saya saksi. Abdiarto Dirado masih hidup itu. Henry Nahan di Palangkaraya masih hidup. Jadi termasuk pejabat-pejabat yang mengkhianati Batin itu terkutuk. Loh iya, ini dikutuknya bukan oleh saya, tapi oleh para penatua, para mantir, palian, dan ya. itu di Rumah Betang, di Pasapanan. Inam leh dia. Kalau saya berkhianatkan. Baik, Pak Senior. Closing statement-nya 1 menit lagi. Nah, jadi closing statement saya adalah cobalah eksekutif itu membuka hati nurani mereka, jangan buta, jangan tuli, untuk melihat apa yang disampaikan oleh rakyat menghadapi bencana. Dan kita tidak berharap bencana itu terjadi, tapi kita tidak tahu alam ini bagaimana. Jadi tolonglah. Dan saya yakin kalau di PR kita siap menerima apa yang disampaikan. Ini demi keselamatan rakyat semua. Nah, saya nggak ada masalah. Rumah saya juga dataran ini. Saya juga, Bung Senior, tidak ada masalah untuk saya kan, tidak ada kepentingan, hanya kesian masyarakat kita kan gitu. Kita melihat mereka-mereka yang tergerus longsor apa segala, kalau sampai terjadi korban-korban jiwa. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, kita doakan. Ya, kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, tapi curah hujan ini menunjukkan betul-betul akan terjadi. Ya, itu mungkin saya mengetuk hati nurani dari pihak eksekutif untuk bisa sejalan dengan apa yang disampaikan oleh SOPD seperti di PBD. Saya memperhatikan itu. Karena salah satu tugas tanggung jawab juga adalah dinas sosial. Tapi secara teknis di lapangan adalah BPBD. Jadi itu yang mungkin saya
doakan Pak Rijal dan kawan-kawan lanjut untuk membaktikan diri untuk Batu Timur melalui BPBD Kabupaten Batu Timur. Terima kasih narasumber yang lain. Pendengar di ujung radio sana, saya mohon maaf kalau suara saya terlalu keras, nyaring, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau ada misalnya yang tersinggung atau keberatan, boleh panggil saya. Mari kita diskusi. Ya. Demi Bartim yang kita inginkan. Baik. Baik. Sesuai motonya katanya jari janang kalalawah. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Pak Cilik, Pak Cilik, Ya, selamat malam. kemudian Bung Yandi, Ibu Juwita, semua kita tetap semangat untuk menyampaikan unek-unek dari masyarakat. Bukan untuk kepentingan diri pribadi kita, tapi untuk kepentingan masyarakat Batu Timur. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sehat. Untuk kita. Salam sehat. Baik semuanya. Lingkungan ikut menangis. Melihat semuanya terkikis. Menanti turunnya gerimis. Menjadikan semuanya habis. Alam dan lingkungan kini bersedih. Tak ingin terjadi lagi tetapi semakin berlebih. Alam dan lingkungan kini bermuram durja. Tak ingin kembali luka meski sepertinya selalu saja. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Yang jelas, pendiri negara ini sudah memberikan catatan dan menuangkannya ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu memberikan perlindungan itu termasuk bagaimana melindungi masyarakatnya, melindungi rakyatnya dari musibah bencana. Dan cara perlindungan yang terbaik adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pertama, melakukan perlindungan sebelum terjadinya bencana. Seperti apa yang dikatakan oleh para narsum. Yang kedua, anggaran yang memadai. Itu adalah amanatnya. Itu adalah pesannya. Itu adalah hal yang harus dan wajib kita patuhi. Hal ini selaras dan senada dengan Salus Populis Suprema Lex Exto. Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino. Bacur Ramin ke surga. Basanyat ke Jubata. Harus.